어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya, perkenalkan nama saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika angkatan tahun 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan pada aplikasi SPSS tentang pembuatan data-data pada nilai-nilai UAS beserta nama-namanya. Nah, baiklah, di sini saya akan memulainya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah membuat kerangka bagian dari variabel view-nya yang ada pada soal. Saya di sini mengambil soal nomor pertama. Dari sini pertama-tama kita tulis name-nya, nama-nama yang akan kita gunakan pada pembuatan data view-nya. Yang pertama itu saya mencantumkan nama, agama, jenis kelamin, tinggi, berat, fakultas, NIM, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Di mana saya memberikan garis strip bawah ini karena untuk menjadi suatu enter, karena di sini enternya ini spasinya ini menggunakan garis miring, garis lurus bawah. Nah, untuk type-nya ini, untuk tipe datanya ini string, karena string ini tuh dia berupa huruf. Jadi tidak bisa dioperasikan secara matematis. Jadi berbeda dengan numerik, karena numerik ini biasanya itu berupa angka dan bisa dioperasikan secara matematis untuk mengetahui nilai-nilai tertingginya dan bisa dijumlahkan, bisa mengetahui juga data-data dari range-nya itu dari bawah sampai ke atas. Nah, kalau width ini tuh tergantung dengan kita karena untuk menentukan berapa banyak tipe karakter huruf atau angka yang kita gunakan. Nah, di sini saya name-nya ini untuk 50, agama itu 50, jenis kelamin 50, tinggi badan 8, berat badan 8, fakultas 50, NIM 14, nilai kuis sampai nilai UAS-nya ini 8. Karena di sini saya membanyakan untuk memasang tipe karakter datanya. Untuk desimalnya ini tuh karena saya membuatnya di sini 0, jadi saya tidak perlu untuk desimal di belakang angka yang akan saya masukkan nantinya. Untuk label ini opsional saja, tidak perlu digunakan karena saya di sini sudah ada name-nya, ini sudah ada keterangannya. Untuk values-nya sendiri ini saya untuk namanya none karena ini nama ini tuh tergantung dari opsional nama masing-masing orang. Untuk agamanya ini ya kita pakai values-nya ini ada, saya di sini membuatnya dari 1 sampai 6 karena biasanya agama yang ada di Indonesia itu ada 1 sampai 6. Nah, untuk jenis kelaminnya ini pastinya ya kita ini sebagai manusia pasti jenis kelaminnya ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan karena sudah ada ketetapan atau peraturannya. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan ini kan opsional kan. Ini tidak bisa kita tentukan karena tinggi badan dan berat badan orang ini berbeda-beda. Nah, untuk fakultas sendiri kita bisa menentukan atau bisa membuatnya karena fakultas ini bisa lebih dari satu orang. Nah, saya di sini contohnya membuat 10 nama fakultas ya. Ini dari ekonomi, teknik, hukum, FMIPA, pertanian, kedokteran, ilmu sosial dan politik fisik, ilkom, ilmu komputer, kesmas kesehatan masyarakat atau ilmu kesehatan masyarakat, dan FKIP keguruan. Nah, ini bisa pribadi kalian masing-masing untuk membuat fakultasnya ini, nama-nama fakultasnya. Dan NIM dan nilai kuisnya ini saya valuesnya tidak ada karena ini juga opsional masing-masing. Pastinya tidak akan sama ya. Walaupun ada yang sama pasti salah satu nilainya akan berbeda. Nah, untuk meetingnya ini karena untuk saya nonkan karena di sini tidak ada kesalahan atau untuk penambahan penambahan dari suatu datanya ini tidak ada karena meeting di sini itu untuk penanganan data yang tidak ada atau tidak terdaftar. Nah, untuk kolomnya ini tergantung dari kita. Kolomnya ini tuh untuk menentukan panjang tampilan pada data view nantinya. Jadi saya di sini untuk nama 24, agama 20, jenis kelamin 19, tinggi badan 13, berat badan 15, fakultas 28 karena panjangnya itu cukup panjang. Untuk NIM-nya juga 24 karena panjangnya NIM-nya ini bisa jadi 14 sampai 16 karakter.
Nah, untuk nilai kuisnya ini sedikit ya, pendek pastinya saya kolomnya membuat pendek saja untuk 8 kolom ya. Jadi nilai kuis sama sampai nilai UAS. Nah, untuk lainnya ini tuh untuk penulisan pada data view nantinya. Jadi nama sampai jenis kelamin saya membuatnya di left sebelah kiri. Kalau untuk center ini saya membuatnya untuk tinggi badan dan berat badan karena biasanya untuk data-data tengah center ini, dan untuk right ini untuk lab sendiri juga di fakultas saya sebelah kiri karena biasanya itu ada di sebelah kiri kan di awal, dan untuk nilai kuisnya itu di right saya memakainya sebelah kanan. Nah, untuk measure sendiri, measure ini untuk menentukan tipe data yang akan kita gunakan. Seperti measure-nya untuk agama, nama, dan jenis kelamin saya memakai nominal karena biasanya itu tipe data juga string untuk berupa huruf. Jadi nominalnya ini tuh tidak perlu untuk penjumlahan operasi matematisnya. Jadi hanya saja hanya saja nominal ini tuh dipakai untuk data kualitatif. Nah, untuk scale sendiri itu menggunakan data kuantitatif karena di sini tinggi badan berat badan tuh ini bisa menyesuaikan, bisa dihitung, bisa didata secara matematis. Nah, sedangkan untuk fakultas sama NIM sama seperti tadi kan dia menggunakan type-nya juga ada string sama numerik, tapi dia di sini kan untuk menghitung data kualitatif saja. Jadi dia menggunakan nominal karena dia tidak ada perhitungan secara matematis. Tidak bisa dioperasikan secara matematis, dan kita juga tidak mencari range tertinggi dan range terendah dari suatu data yang akan kita masukkan. Nah, kalau untuk nilai kuis, UAS, dan UTS ini ya kita menggunakan ordinal karena ordinal ini kita mencari ya data terendah dan data tertinggi dari suatu data-data nilai yang akan kita masukkan nantinya. Nah, setelah ini dibuat keseluruhannya maka akan kita masukkan di data view, dan ini akan tampilan dari data view yang kita masukkan tadi. Mulai dari ada name, ada agama, ada jenis kelamin, ada tinggi, berat badan, fakultas, NIM, nilai UAS, nilai kuis, nilai UTS, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini pada soal kali ini, yang soal pertama ini yaitu tentang berapa kesalahan yang ada di dalam data tersebut. Nah, baiklah, di sini saya melihat dari soal yang diberikan itu data kesalahannya di sini pada tipe datanya. Berarti tipenya ini tuh kalau untuk nama ya benar string, kalau untuk agama ini custom ya. Nah, ini salah custom ini kita yang benarnya itu string karena string itu juga berupa huruf ya, tidak operasi matematis. Nah, untuk jenis kelaminnya ini dia memakai string ya benar. Untuk tinggi badan sama berat badan. Nah, tinggi badan itu menggunakan dolar. Nah, dolar itu kan biasanya untuk mata uang. Nah, sedangkan numerik ini kan ini tuh untuk melakukan merupa angka. Jadi dianya bisa dioperasikan secara matematis untuk numerik. Nah, untuk berat badannya itu benar, untuk fakultasnya itu dia memakai string saja karena itu tidak ada operasi matematisnya. Nah, jadi untuk NIM itu benar numerik. Kalau untuk nilai kuis ini dia menggunakan date, tapi di sini saya menggunakan numerik karena ini untuk mengakumulasikan data-data nilai untuk mencari range-nya. Nah, kalau UTS dia benar numerik, dan kalau nilai UAS-nya dia string. Jadi itu kalau untuk nilai UAS-nya ini tuh biasanya dia memakai numerik ya. Nah, untuk width-nya juga ini menyesuaikan pribadi, opsional, desimalnya juga. Dan untuk values-nya ini saya menambahkan pada fakultas, karena pada fakultas ini juga kita bisa memilih, karena setiap orang tuh bisa lebih dari satu fakultas. Nah, untuk lainnya itu opsional kita masing-masing, terserah dengan kita pribadi. Dan untuk measure-nya ini sendiri, saya pada agama ini saya menggunakan nominal bukan skala ya, karena agama ini kita tidak melakukan perhitungan secara matematis dan tidak kita untuk menentukan huruf, karena agama ini cuman huruf saja maksudnya. Nah, kalau untuk skala ini kan untuk menentukan angka. Nah, untuk jenis kelamin sendiri dia tuh memakai ordinal kan di data yang soal. Nah, tapi ini saya menggunakan dia menggunakan ordinal. Nah, saya menggunakan nominal saja karena ini tidak melakukan data yang bisa dicari range-nya tertinggi atau terendah. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan itu dia unknown.
karena dia tidak mengetahui data apa yang akan dipakai. Jadi di sini saya sudah ada, tadi sudah saya jelaskan ini data-data yang saya gunakan. Nah, untuk nilai UAS sendiri, ini dia memakai data nominal pada soal sebelumnya. Saya memakai ordinal karena nilai UAS ini kita bisa mencari nilai dari tertinggi atau terendahnya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu masing-masing data kita isi dengan 10 data, dan ini sudah saya isi 10 data ya, mulai dari nama, agama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, fakultas, NIM, nilai kuis, nilai UAS, dan nilai UTS. Nah, jadi ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini sudah ada datanya. Dan yang terakhir yaitu jelaskan dan buatlah dari nama-nama kolom atas di mana saja nama kolom apa yang bisa kita buat menjadi values. Nah, dari data-data yang sudah ada ya ini, dan namanya ini, agamanya ini, karena sudah ada ketentuannya tadi ya, kita memakai agama apa ya, dari pribadi masing-masing. Untuk jenis kelamin juga ada ketentuan tadi, laki-laki atau perempuan. Untuk tinggi badan juga ini opsional masing-masing, untuk berat badan juga opsional masing-masing, untuk fakultas juga ada tadi ketentuannya, dan untuk NIM juga ini opsional masing-masing. Tidak semua orang itu sama untuk akhiran NIM-nya. Untuk nilai kursnya juga sampai nilai UAS dan UTS-nya itu juga opsional masing-masing, yang tidak ada juga mungkin sama, tapi tidak semuanya sama untuk nilainya ini. Nah, untuk saya memasukkan sendiri values ini, saya tiga memasukkan jenis values yang pada agama, karena itu agama sudah ada ketentuannya masing-masing ya. Dari Indonesia itu biasanya ada 6 agama, dan ini sudah saya tuliskan 6 agama tersebut. Nah, setelah itu pada jenis kelamin kan pastinya ada 2 ya di sini, di dunia bahkan, karena ada laki-laki dan perempuan saja. Nah, pertama itu saya mengertikan laki-laki, dan yang kedua itu perempuan. Nah, sedangkan yang fakultas saya menambahkan di sini dari soal itu kan udah ada jenis kelamin sama agama. Nah, di sini saya menambahkan fakultas karena fakultas ini bisa lebih dari satu orang. Jadi di sini saya menambahkan 10 jenis fakultas, pertama ekonomi, kedua hukum, 3 MIPA, 4 pertanian, 5 kedokteran, 6 ilmu sosial dan politik, 7 ilmu komputer, 8 ilmu kesehatan masyarakat, 9 keguruan dan ilmu pendidikan, dan yang terakhir yaitu ini. Nah, jadi di sini saya membuat ketentuan sudah untuk fakultasnya apa saja ya. Jadi saya di sini pada soal kali ini saya menambahkan untuk valuesnya ini pada fakultas saja. Karena yang agama sama jenis kelamin sudah ada ketentuan dari soal tadi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.